Volumenya bagus, cuman apanya modulasinya kurang. Belum di mute. Ya, belum di mute. Saya matiin semua ya, disconnect ya. Ya, matiin semua, Pak. Oke. Suaranya yang dimatiin, bukan yang lainnya. Iya, Pak. Ya. Bapak dan Ibu serta kalau alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih bisa berkumpul untuk mendengarkan. Masih ada yang belum di-unmute itu, Pak. Tolong di-unmute Bapak Ibu. SMS saja, Bu. SMS saja, Bu, lagi diklat. SMS saja ya. Ya, emailnya. Suaranya hilang, Pak. Suaranya hilang, Pak. Enter you email. Ini ya, masih ada ibu-ibu yang masuk suaranya nih. Siapa nih? Mohon di-unmute semuanya ya. Mohon. Kalau enggak dari WA aja Bu, masuk ke WA web aja. Udah ini. Udah. Wah. Bu Imas nggak ada. Bu Ustadz Mukhtar nggak ada. Maaf Pak, dari Pusdiklat suaranya tidak ada, tidak kedengaran. Bapak Ibu tolong di-unmute itu. Kita punya masing-masing loudspeaker suara. Di sini nggak ada videonya, Pak. Ini gambar saya, Pak. Ada audio setting dulu. Maaf Pak, suara hostnya tidak kedengaran. Suaranya tidak terdengar, Pak. Tidak kedengaran Pak suaranya Pak. Suara tidak kedengaran, Pak. Maaf. Saya close di situ. Hah? Gak kedengeran Pak suaranya. Suara tidak ada Pak. Si bapaknya masih ngomong ya kayaknya. Bapak suara tidak terdengar. Bangkit Pit. Nggak ada suaranya, Pak. Nggak ada suaranya, Pak. Iya, nggak ada suaranya, Pak. Hostnya tidak terdengar, Pak. Suaranya, Pak. Sepertinya bapaknya masih ngomong nih. Iya, beliau nggak connect kayaknya. Bapaknya sih tidak ngomong kita-kitanya kayaknya. Masalah gua. Saya dengar suara cuma dari peserta, bukan dari narasumber. Nggak ada suara. Narasumbernya memang belum bicara. Yang bicara pesertanya. Itu Pusdiklat Yang bicara narapidana.
Allahu Akbar. Bagaimana nanti ini model ujiannya? Nggak usah dipikir Bu aja. Jalan aja santai. Iya, yang penting lulus. Iya, sip. Kalau ketua kelas sekali mungkin hubungin tuh. Kalau begini langsung lulus semua saja ini kalau begini. Amin. Amin, Pak Asman. Lulus COVID namanya tuh. Amin, langsung muncul Pak Amin. Langsung suara Pak Amin muncul ke permukaan. Dari tadi sudah mantau semuanya. Kita yang ngomong kayaknya. Pak Amin. Ini udah diangkut. Suaranya nggak ada. Listrik mati raman? Mati raman. Makanya itu tersangkut di udara. Pak Panji. Pakai tua. Halo pakai tua. Angkatan 3 Pak Panji. Bisa dihubungi, suara nggak ada. Bisa dihubungi. 3 ketua berkoordinasi. Ketua angkatan 1, 2, dan 3. Iya, kenapa sih? Di Jakarta ya? Ketua kelas 1, 2, 3, dan 4 silakan musyawarah dulu. Suara. Langsung susul ke Pusdiklat. Mungkin Pusdiklat tidak ada wifi-nya. Paketnya hilang. Paketnya habis mungkin. Paketnya habis Pak Sulaiman. Nunggu paket bantuan. Jangan gitu dong ah. Transfer pulsa. Pusdiklat tidak dapat kebagian jagung. Habis Pak Imam dah. Jagungnya dikirim juga ke angkatan 1. Nanti angkatan 1 kirim. Ibu Mahmuda baru kelihatan wajahnya. Aduh. Biasanya yang muncul cuma nama. Tadi Pak. Sepertinya biasa ini. Makmur. Pak Slamet. Iya Bu. Pak Makmur. Jumat. Jambi. Sebut aja semua Bu. Keluar 112 orang. Guru Kaini. Assalamualaikum Bu Mamuda. Kita bahas soal aja yuk. Ibu Mamuda dari ERA ya? Aku dari Papua. Ada yang lagi ngabsen itu kok saya ada dipanggil-panggil. Oh iya Pak Hamzah. Apa Pak Amin? Amin. Apa Ada Amin yang mau ngabsen dipanggil? tadi manggil satu-satu. kan? Nama saya kok jadi panggil-panggil. Aduh, Pak Amin. Tugasnya. Tiap hari diaminkan. Oke. Demikian Bapak Ibu. Yang bisa saya sampaikan, apakah ada yang bisa di-share atau ditanyakan terkait Yang disampaikan apa tadi Pak? Yang disampaikan tadi tidak terdengar. Kenapa Pak? Kami tidak tahu Pak. Tidak tahu apa yang disampaikan. Tidak tahu apa yang disampaikan. Belum terdengar ya? Iya Pak. Iya tadi Pak. Yang Bapak bicara kami tidak dengar Pak. Minta tolong Bapak Ibu semua kiranya di-unmute-kan sendirilah mic-nya. Kasihan tuh Pak dari Siap, Pusdiklat. siap. Mari sama-sama kita unmute-kan semua lah mic-nya. Baru kita dengarkan bersama. Makasih. Oke. Nanti saya kebetulan dari Sumatera Utara ini menyampaikan RTL karena pejabat yang menyampaikan semuanya keluar dinas luar. Saya memperkenalkan diri, nama saya Nasrullah dari Kepala Sub Bidang Diklat Fungsional yang kebetulan membidangi terkait dengan pelatihan pembentukan seperti calon pengawas. Saya mengulang kembali berarti ini Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Saya cek dulu suaranya. Suara saya kedengaran nggak? Sekarang kedengaran Pak. Jelas Pak, jelas. Ya Kak, sudah kedengaran. Udah oke. Oke, yang pertama. Bisa dimatikan. Oke, terima kasih sudah diingatkan kawan-kawan. Yes, untuk fasilitas yang didapatkan oleh peserta, yang pertama adalah uang harian. Uang harian selama 2 hari
di tanggal 3 dan 4 September. Itu yang Bukan 3 pertama. bulan, Pak ya? Ya. Uang hariannya, iya uang harian presentasi, Alhamdulillah. uang harian presentasi di tanggal 3 dan 4 itu. Kemudian yang kedua adalah uang transportasi. Oke, uang transportasi sesuai dengan asal ke tempat presentasi, pulang dan pergi. Sesuai dengan SPM. Yang ketiga adalah konsumsi. Jadi Bapak dan Ibu mendapatkan konsumsi ketika presentasi saja ya. Konsumsi ketika presentasi 1 kali makan dan 1 kali snack atau 2 kali snack tergantung dengan situasi anggarannya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah penginapan. Jadi Bapak dan Ibu bisa menginap di tempat penginapan, hotel-hotel yang terdekat. Tentu perlu dikomunikasikan juga dengan PIC dan petugasnya akan menginap di mana dan akan presentasinya di mana. Mohon itu dikomunikasikan juga dengan PIC Kanwil setempat. Jadi penginapannya hanya 1 malam saja, kemungkinan di tanggal 3 check-in, kemudian check-out-nya di tanggal 4. Dan 1 kamar itu bisa diisi 2 orang, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, untuk anggarannya 1 orang 300.000. Jadi kalau digabungkan 2 orang, bisa 1 kamar itu 600.000. Nah, ini mohon juga dikomunikasikan dengan PIC dan petugas. Syukur-syukur bisa langsung dikoordinir oleh PIC dan petugasnya, langsung dibuatkan kontrak dengan pihak marketing hotel masing-masing. Nah, kemudian masih mendengar suara saya? Mohon dicek. Dengar, Pak. Oh, dengar ya. Alhamdulillah. Oke. Jelas, Pak. Nah, kemudian ada 2 perbedaan untuk presentasi angkatan 1, 2, dan 3 itu dilakukan secara offline atau bertemu langsung dengan penguji. Jadi bisa berfoto bersama penguji, bisa berjabat tangan, boleh nggak berjabat tangan ya, dari jarak jauh berjabat tangan dalam satu tempat. Sedangkan untuk angkatan 4, Cawas angkatan 4, jumlah pesertanya itu ada 40 orang. Maka berdasarkan koordinasi dengan pihak Kanwil, dengan penguji dan panitia, untuk angkatan 4 dilaksanakan secara online atau daring. Ada di sini angkatan 4? Oke, angkatan 4 itu dilakukan secara daring. Kapan dilakukan daring yang pertama? Untuk bimbingannya itu di tanggal 3. Di tanggal 3 sore hari oleh Pak Aminullah. Nanti dibuatkan link Zoom-nya. Yang kedua, untuk presentasinya di tanggal 4 dan 5. Dibuat 2 kelompok, masing-masing 20 orang. Akan dilaksanakan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Jadi nanti pihak Kanwil, karena petugasnya juga sedang di luar kota, sedang menguji di calon pengawas yang lainnya di provinsi lainnya. Maka dilakukan malam dan beliau bersedia untuk dilakukan ujian secara daring untuk angkatan 4. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Bila mana ada hal-hal yang ingin didiskusikan, boleh ditanyakan kepada kami. Tentu karena moderatornya juga nggak ada ini, moderatornya nggak ada, jadi mohon di Saya, Pak. juga boleh. Saya, Pak, Saifuddin dari angkatan 4, Pak. Boleh.
Gini Pak, makanya ingin menanyakan itu kan kita untuk angkatan 4 kita laksanakan secara online ya Pak, dibagi dua kelompok, tanggal 4 20, tanggal 5 20. Nah itu yang pertama teknis waktunya nanti ditentukan oleh Pusdiklat. Misalnya saya linknya sekian, jam sekian sampai jam sekian. Atau satu link orang lain bisa ngelihat kita Pak. Jadi mungkin di tanggal 4 kan ada 20. Berarti ada 20 itu kalau misalnya satu orang 1 jam berarti kan 20 jam. Dipotong-potong begitu atau perwakilan Pak? Mohon arahan. Jadi berdasarkan diskusi untuk pelaksanaan pelatihan ini masing-masing peserta itu bisa menyaksikan ketika kawannya menyampaikan presentasi, baik itu yang daring maupun yang luring ataupun offline tatap muka. Jadi peserta seluruhnya bisa langsung masuk ke link tersebut, bisa sama-sama menyaksikan kawannya ketika menyampaikan presentasi. Jadi sama-sama mendengar dan menyaksikan. Kayak sidang skripsi gitulah, bisa disaksikan oleh kawan-kawan yang lain. Hanya menyaksikan aja ya Pak ya? Hanya menyaksikan saja, tidak boleh bertanya. Yang bertanya yaitu evaluatornya. Demikian Pak ya. Waktu satu hari kan 20 orang Pak, dimulai dari jam 19. Itu pengaturan waktunya bagaimana Pak? Nanti kemungkinan di paralel ataupun dipanelkan beberapa orang. Oh iya. Misalnya satu kelas kelompok kecil 4 orang disilahkan untuk menyampaikan. Nah nanti itu teknis sudah kami bicarakan juga dengan Ibu Endang untuk menyiapkan teknis presentasi para peserta di angkatan 4. Demikian Pak. Oke. Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Pak Sulaiman. Boleh yang lainnya? Pak Sulaiman, disilakan. Ya. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami nanyakan di sini, apabila pelaksanaan presentasi tersebut itu di Kota Sorong dan kebetulan kami punya rumah juga berdekatan dengan tempat presentasi. Sekarang kalau pembayaran uang hotelnya gimana Pak? Apakah menginap di rumah sendiri juga? Tidak. Nah untuk yang bisa di cover itu, yang di cover itu adalah yang harus nginap di hotel. Apa nginap di hotel? Sorong Pak ya, di Sorong. Nginap di rumah nggak bisa Pak. Sampai saat ini komponen 30% itu kami pastikan hanya berlaku untuk penguji, komponen 30%. Jadi untuk peserta bila tidak mengambil penginapan maka tidak dikembalikan itu uangnya. Jadi harus nginap di hotel Pak, baru bisa dibayarkan. Tapi kalau satu malam nginap di hotel Pak. Ya. Uang hotelnya pengen diambil gitu. Ya. Gitu. Jadi secara teknis keuangan bahwa proses ketika para peserta tidak menggunakan komponen penginapan itu maka tidak dibayarkan karena tidak ada bukti untuk pencairan itu. Kalau dari hotel kan ada bill yang bisa dirembes ataupun dibayarkan. Nah, kecuali kalau rumahnya ada bill pengeluaran penginapan bisa itu Pak ditagihkan saja. Atau Bapak buat sendiri Pak Sulaiman. Ya teknisnya kayak gitu ya Pak Sulaiman ya, mohon maaf ya. Assalamualaikum. Oke, silakan. Ya, Pak Wagiran bagaimana? Pak Wagiran. Dengan Pak Wagiran, silakan. Tadi ada layar tancapnya Pak Wagiran. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat ya Pak Wagiran ya. Amin ya. Oke, ya Pak, gimana Pak Wagiran? Ya berkenaan dengan transportasi Pak, kita kan di kampung, kalau mau ke bandara terus pakai mobil, sewa mobil travel.
itu ada biayanya Pak. Itu apakah nanti bisa diganti uang tersebut selain daripada uang pesawat itu? Pesawatnya berapa Pak? Kalau pesawatnya 750. Kalau untuk PP. transportnya dari kampung ke bandara itu 500. Jauh sekali Pak. Jauh sekali Pak. Iya. 60 Oke. kilo Pak kita dari kampung. Oh, 6 kilo. Jadi untuk kasus yang seperti Wagiran ini mohon dilampirkan saja bil-bil atau kwitansi misalnya travel dan pesawatnya, nanti kita rembes ataupun kita bayarkan Pak. Satu lagi Pak, satu lagi Ya. itu mengenai biaya rapid Pak. Kita rapid ini biayanya ada 350. Apakah Bapak nanti di juga mana? bisa? Bapak di mana ini? Itu yang mengharuskan rapid. Di Manokwari Pak. Di Manokwari. Manokwari itu Papua ya? Iya, Papua Barat Pak. Sudah pindah ke Papua Barat Sulawesi. Pak Kasubit. Iya, Papua. Papua Barat. Ya. Nah, di komponen padahal masih dalam satu provinsi, Pak ya? Iya, Dalam satu provinsi. Nah, nanti kami komunikasikan juga terkait dengan rapid, cuma berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah, rapid itu tidak ada komponen anggaran bagi peserta. Jadi, ya padahal kalau tidak ada rapid tidak bisa Pak kita. oh gitu, ya. Jadi Dan rapid tidak gratis jadi. tidak ada Iya. dalam komponen keuangan rapid test ya. Rapid test itu tidak bisa Berdasarkan diubah. rapid kita beli tiket. Kalau tidak Jadi komponen yang bisa dibayarkan itu tidak ada komponen rapid, Pak. Ya. Ya gimana, Pak? Bapak berpakaian yang rapi saja, Pak. mohon kebijaksanaan karena keluarga tidak kenyataannya seperti itu. Ya. Tadi sudah dijawab, Jadi Pak ya? kami dari Manokwari mau ke Sorong itu ya. Jadi ya Pak. Ya, tadi sudah saya jawab seperti itu. Tapi nanti saya konsultasikanlah dengan pimpinan. Kalaupun tidak bisa terbang kan bisa dilakukan dengan daring. Minta saja dengan pengujinya untuk melakukan daring. Apalagi tadi Bapak itu ada itunya, apa? Cepnya itu, Pak. Khawatirnya rapidnya juga ya mudah-mudahan negatif ya. Oke, yang lain? Ya sudah Pak. Kita sudah lakukan. Kita sudah lakukan tadi malam rapid, pagi tadi saya berangkat ke kota untuk beli tiket. Jadi sudah siap berangkat nanti sore, berangkat ke kota, siap nginap di bandara. Oke, siap. Nginepnya di bandara, ada hotelnya itu benar, Pak? Maksudnya untuk nunggu waktu penerbangan. Ya, sambil nunggu penerbangan itu. Ya. Oke, siap Pak. Semoga lancar sampai tujuannya. Mohon dikomunikasikan dengan Mbak Edanya ya. Mbak Eda PIC Kanwil Papua Barat. Oke, selanjutnya yang lain, boleh? Izin Pak, Panji Pak, boleh? Boleh, Pak Panji, silakan. Gini Pak, sekedar konfirmasi Pak, sebetulnya sudah jelas, cuma mungkin buat beberapa peserta DKI khususnya yang di luar angkatan 4 sepertinya masih ragu Pak. Jadi kita fiksasi saja tanggal 3 dan 4 kita untuk angkatan 1 dan 3 di Kanwil sesuai jadwal ya Pak? Itu saja, Betul. Terima kasih. Ya, untuk 1, 2, 3 itu di Kanwil ataupun di tempat hotel bisa dilakukan berdasarkan kesepakatan dan kesiapan penguji dan PIC Kanwil. Yang 4 itu dengan menggunakan daring. Begitu Pak Panji. Silakan yang lainnya. Pak. Maaf. Apa? Ya. Saya Pak Nurmala.
Maaf, Bu Nurmala, disilahkan, ya silahkan. Bu Nurmala silahkan. Maaf Pak, makasih banyak kesempatannya. Nah, saya Ya. ini angkatan 1 yang berasal dari Provinsi Babel. Tapi saya tempat tinggalnya di Belitung. Nah, saya sudah menghubungi panitia Talipah. Beliau memberikan ini nggak usah terbang. Jadi saya diminta ikut ujiannya, ujian virtual. Apakah saya menggabung dengan angkatan 4 atau seperti apa? Makasih Pak penjelasannya. Kalau harga tiketnya berapa dari Belitung ke Bangka Belitung? Harus ke Jakarta dulu enggak? Penerbangannya? Enggak, ya. Tapi ini kan sudah disarankan untuk tidak, jadi saya tidak pesan tiket, tidak rapid test ini. Kalau hari ini gitu. baru mau pesan ya terlambat. Iya. Oh gitu Saya ya. konsultasinya udah dari tanggal berapa? 27 kemarin. 27 Oke, Agustus, mengikuti, Bu Ipa, kata beliau nanti dibahas dulu di panitia ya. Nah, ternyata saya diminta enggak usah terbang. Nah, sudah ditanya harga tiket PP sama biaya penginapan itu sama rapidnya juga udah ditanya sama Mbak Ipa. Jadi saya gimana sendiri dengan virtual atau saya bergabung di angkatan 4 atau seperti apa sih rasanya? Oke, nanti Ibu bisa melakukan virtual di angkatannya. Nanti komunikasikan dengan PIC-nya, dengan Mbak Babel itu Mbak siapa Pak Babel. Dengan PIC-nya nanti minta dijadwalkan untuk virtual ya, dijadwalkan untuk virtual, tetapi gabung dengan angkatannya masing-masing di provinsi itu dengan penguji untuk Babel. Ya. Penguji berarti untuk wilayah Babel gitu Pak ya, Ya, di angkatan dengan 1 saya ada bergabung ke angkatan lain. Nah, ya, betul. Begitu, Bu. Semoga sembuh, Bu ya. ya. Oke, yang lain? Katanya lagi pelatihan, Bos. Bapak Ibu yang lain disilakan. Sudah cukup? Sedikit mungkin Pak. Ya, Pak. Boleh, silakan. Terima kasih banyak Pak. Pertama saya perkenalkan nama Pak Ilham dari Angkatan 2. Teman-teman dari Angkatan 2 ini Pak. Salam kenal Pak, karena selama ini tidak pernah ketemu dengan Bapak. Ya, salam kenal kembali Pak Ilham ya. Sepertinya kasus yang ada ini Pak sama semua dengan teman-teman dari Angkatan 1 sampai Angkatan 2. Kalau memang seperti kasusnya Ibu Nurmala misalnya diizinkan untuk melakukan virtual presentasinya, di Angkatan 2 juga itu ada beberapa teman kami yang apalagi salah satu peserta di Angkatan 2 itu Pak ada yang hamil, mungkin bulan ini juga yang akan melahirkan informasi yang kami dapatkan. Ini kami minta pencerahan seperti rekan kami yang di Angkatan 2 yang hamil menunggu hari Pak dalam pelaksanaan untuk melahirkan. Mungkin Baik Pak Ilham, untuk tadi yang saya sampaikan itu adalah normalnya seperti itu. Namun dalam kondisi tertentu, bila mana ada kondisi darurat, maka kami silahkan untuk berkoordinasi dengan para pengujinya masing-masing untuk dijadwalkan melakukan secara virtual. Begitu Pak Ilham. Bisa dilakukan secara virtual. Kasihanlah daripada nanti ketika ujian melahirkan nanti pengujinya yang ngebantu nanti. Iya. Agak repot juga. Oke, cukup Bapak Ibu, karena kami harus kembali ke Jakarta. Sekarang posisi sedang di Medan untuk kembali ke Jakarta. Yang selanjutnya, bila mana ada hal-hal yang perlu ditanyakan, boleh berkirim pesan dengan saya melalui WA yang sudah ada di masing-masing. Tentang ujian, Mbak. Mohon izin Pak sebelum ditutup tentang ujian online.
Udah, ujian online kan jam 12 sampai dengan jam berapa tuh Pak? Ujian online hari ini. Ya. Jam 12 sampai dengan jam 18. Ya. Kita boleh milih waktunya atau bagaimana Pak? Ya, itu durasi ataupun waktu yang bisa Bapak Ibu sekalian melakukan ujian. Kapanpun bisa dilakukan, cuma waktunya hanya dibatasi dengan 30 sampai 40 menit. 40 menitan kalau tidak salah itu batasnya. Tapi di antara jam itu ya Pak ya? Betul, rentang waktu dari jam itu yang sudah disetting di PJJ. Bapak mungkin lagi di Medan. Siap, Pak. Ya, saya sedang di Medan ini di Grand Ina, mau kembali ke Jakarta. Oke, salam ya, salam semuanya untuk kawan-kawan sekalian. Semoga lancar proses presentasinya dan segera lulus menjadi pengawas dan yang sudah tinggal melanjutkan karena sertifikat itu sangat dibutuhkan untuk calon pengawas. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Jogja. Pamit ya. Siap, terima kasih Pak. Tapi kalau nulis di Jogja ya. Ibu Isna ribut sekali. Maaf, Bud. Jadi bagaimana kita bubar? Kabar? Habis nih ada kegiatan lagi. Siap ujian Bu. Siap ujian. Ada kegiatan. Bapak Harudin Jakarta. Masih banyak. Halo, mana? Masih banyak yang mau dikerja. Angkatan Yang 2 RTL gimana? bisa fokus ke grup. Yuk, siap. Ujian dari tanggal jam berapa sampai jam berapa itu tadi? Mohon maaf. Tadi dari jam 12 sampai dengan jam 18. Boleh milih waktunya, yang penting 40 menit. Oh iya. Terus Ya, Pak. terima kasih Bapak ya, Ibu, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya 40 30 menit, Pak. Belum belajar tadi. Soalnya yang mana Pak? Sebelah waktu mana itu? Barat Kak. Sudah yang di malam. Waktu Papua Pak? Bagiran waktu Papua Pak? Udah selesai ya Pak kegiatan? RTL-nya gimana? Ya, waktu Berarti ini RTL dengan evaluasi program online sekaligus ya? Suaranya nggak denger ya? Iya. RTL dengan evaluasi program online sekalian ya? Udah selesai ya Pak? Ya. Karena jadwalnya kan sampai jam berapa? Jam 11. Evaluasi program online. Satu ya. Jelas ya. Kalau sudah selesai ya alhamdulillah. Jagungnya udah selesai. Supiani, Ibu Erianti, kita ke grup ya. Ya, silakan. Pak Sulaiman sudah habis jagungnya. Iya. Kebetulan keluar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami Bapak Ibu angkatan 1 2 3 kami pamit. Assalamualaikum. Udah selesai ya Bapak Ibu? Angkatan 1, angkatan 1. Iya. Bu Eva, mana? Karena kita punya ketua ini. Kata tuh hadir. Pak Panji. Pak Rudin mana? Mana? Atau Bri. Pak Lurah kita selesai. Pak Wagiran, angkatan apa Pak Wagiran? Pak Wagiran angkatan 3. Iya. Sulaiman enak bertiga ya sama Pak Panji. Sinyalnya nggak bagus, suaranya gimana ya? Karim sama Pak Imam nginep di rumahnya Pak Sulaiman ya? Iya. Bisa minta bil hotelnya tuh Pak. Terus mau diapakan ini Pak? Kita mau diapakan lagi nih? Pak Panji, ini kan ini kegiatan yang selanjutnya bagaimana? Bisa langsung tes sudahkah? Assalamualaikum, kami undur diri.
Mana Pak Panji kok diam? Pak Panji. Pak Panji Sariawan. Pak Imam. Ya. Undur ini Pak Imam. Oke. Ya, oke ya, undur ini Ini semua. jagung masih banyak ini ya. Nanti aja kirim ke Jakarta. Oke. Melalui apa Pak? Ayo, Pak Sulaiman semuanya. Angkatan 3 dan seluruhnya. Kirim Pak jagungnya Pak. Melalui Zoom-nya. Jagungnya melalui Zoom. Oh, Pak Panji ternyata ganti HP. Assalamualaikum Pak Ibu. Karena tadi terputus nih informasi yang aratnya apa ini saya nggak begitu jelas. Informasinya Ibu mau dapatkan uang. Kita buat lagi ya Bapak Ibu.